Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bunda, setiap rumah tangga pasti ingin bahagia. Iya apa iya? Iya. Tapi kadang banyak orang yang tidak paham di mana sumber bahagia itu. Ada yang bilang, saya teh rumah tangganya akan bahagia kalau punya banyak uang. Pertanyaannya, apakah rumah tangga yang banyak uang pasti bahagia atau belum tentu? Kata siapa? Apakah rumah tangga yang banyak uang pasti bahagia atau belum tentu? Belum tentu. Tapi kalau AA tanya, mau punya uang banyak? Katanya belum tentu, tapi mau. Ya. Ada yang bilang, saya teh akan bahagia rumah tangganya kalau punya pasangan yang cakep. Padahal mohon maaf, punya pasangan yang cakep itu pasti bahagia atau belum tentu? Nggak usah jauh-jauh, Bunda punya suami kayak AA. Pasti bahagia atau belum tentu? Ini yang sering jadi masalah di rumah tangga kita. Apa itu sering punya ekspektasi, sering punya harapan yang pada akhirnya harapan itu mengecewakan. Betul? Berharap pasangan A jadinya B, maunya begini jadinya begitu. Ada yang begitu? Suami siapa yang begitu di sini? Maka kalau ada pertanyaan, emangnya enggak boleh berharap di rumah tangga bahagia? Boleh, tapi gantungkan harapanmu semata-mata untuk Allah, semata-mata kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berharap kepada pasangan mah banyak sakit hatinya. Iya apa iya? Iya. Berharap ke manusia mah banyak kecewanya. Iya. Lihat orang di samping saya. Nih. Jamaah maksud saya. Maka berharaplah hanya kepada siapa? Allah. Karena kata Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan harapannya kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Pengen punya pasangan yang kaya, biasanya diuji sama kekayaannya. Betul? Pengen punya pasangan yang cakep, hati-hati. Yang cakep teh berpotensi menyakitkan hati. Betul? Kan sering bilang cinta karena paras. Paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Cinta karena harta, harta ada habisnya, betul? Cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Maka hati-hati, jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap lebih dengan rumah tangga kita, kecuali harapan itu digantungkan kepada siapa? Kepada Allah. Makanya kalau ada yang bilang, aku disakiti sama pasanganku. Shh, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Gitu Bang Bedu. Iya. Kok saya? Iya, contoh. Contoh. Iya, baik. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Baik Ibu, tepuk tangan sekali lagi untuk Ahilman. Itulah ya. Baik, sekarang berikan kesempatan siapa yang mau tanya?
Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Kaget saya. Aduh, mau saya. Saya belum selesai, Bu. Bentar ya, sabar. Sabar, Bu, sabar. Iya, iya. Mana, Ibu? Silakan. Iya, silakan. silakan. Iya. Panas ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kehidupan rumah tangga anak saya Iya. yang sudah 5 tahun berumah tangga, tapi sekarang sedang diuji dengan masalah perselingkuhan istrinya. Karena suami anak saya itu tidak bisa memenuhi biologis seperti keinginan istrinya, sehingga istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain, jadi melampiaskan kepada laki-laki lain. Jadi suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis dan biologisnya. fisika. Iya, emang sih itu salah anak saya. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Agak sensitif, maaf. Iya, iya, nggak apa-apa, Bu. Sabar. Terus ibu mana sih yang anaknya disakitin oleh menantu? Menantunya, Iya. betul. Sebagai ibu, saya menganjurkan kepada anak saya untuk bercerai. Apakah menurut Bapak anak saya? Bapak AA, Iya, menurut AA maksudnya ya. Bapak AA gimana? Menurut AA, saya sudah sudah benar? Apakah dosa besar? Apakah yang harus saya lakukan untuk anak saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini umum terjadi pada beberapa rumah tangga ya, Ayah. Iya. Permasalahan biologis dan akhirnya karena orang tua tidak tega melihat anaknya diselingkuhin, dikhianati oleh pasangannya, ya sudahlah lebih baik kamu bercerai. Apakah ini pilihan yang tepat atas instruksi orang tuanya? Silakan Ayah. Bunda, setiap orang tua pasti ingin anaknya bahagia. Setuju? Termasuk orang tua tuh pengen lihat ketika anaknya sudah berumah tangga, rumah tangganya juga membawa kebahagiaan. Betul? Tapi ada yang harus orang tua juga pahami. Kadang kita tidak bisa ikut campur terlalu dalam dengan urusan rumah tangga anak kita. Betul? Ngasih nasihat boleh? Ngasih saran boleh? Ngasih petunjuk boleh? Tapi memutuskan sesuatu di rumah tangga anak kita, jangan kita sebagai orang tua serahkan kepada anak kita, karena mungkin ada sesuatu yang orang tua tidak tahu dengan keadaan sesungguhnya dari anak kita. Iya apa iya? Iya. Di situ ada apa tadi di situ? Betul katanya gitu. Kayak lagi demo, Ibu. Saya sampai kaget. Jelas apa jelas? Ya. Jadi yang pertama Bunda, ngasih saran nasihat itu boleh, tapi ingat barangkali ada satu hal yang Bunda tidak tahu pasti, apa yang terjadi sebenarnya dengan rumah tangga anak Bunda. Betul? Oke. Tadi dikatakan masalah biologis. Nah, sekarang yang kedua. Ya. Aku udah tahu kondisi rumah tangga anak aku teh memang gak bisa diselamatkan. Istrinya berpaling dengan yang lain karena anak laki-laki saya gak bisa menuhin biologisnya. Apakah boleh saya ngasih saran dia berpisah? Jawabannya boleh. Saran ya. Karena juga begini, apakah berpisah itu akan jadi jawaban? Belum tentu. Saya selalu menyampaikan, jangan jadikan perceraian sebagai pilihan pertama ketika kita mendapatkan persoalan. Perceraian itu harus dijadikan pilihan terakhir setelah semuanya tidak bisa dikomunikasikan lagi dan tidak bisa diperbaiki lagi. Jelas? Kecuali udah nista, maja, utama, udah gak bisa diapa-apain lagi, ya sudah.
Boleh kita menganjurkan dan memberi saran, tapi bukan memutuskan. Karena bagaimanapun keputusan rumah tangga kembali kepada orang yang menjalaninya. Betul? Bunda tidak lantas berdosa jika kemudian memberikan saran. Yang jadi dosa, takutnya ada sebagian orang tua yang suka ngomporin anaknya untuk pisah sama pasangannya. Kan ada kan? Ada kan? Ada kan? Yang kalau dia lihat anaknya, tuh kan kamu mah gara-gara kamu nikah sama si A. Betul nggak? Coba kalau kamu nikah sama si B, mungkin kamu nggak akan begini. Udah nikah aja lagi sama yang lain, yang sekarang kamu cerai. Nah, itu yang dosa. Itu yang nggak boleh, Bu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau ngasih saran, ngasih masukan, ngasih petunjuk, tanda sayang orang tua sama anak, boleh? Boleh. Tapi sebaiknya sebelum menyimpulkan pisah, alangkah baiknya Bunda bilang sama anak, coba kamu teh, kalau memang itu masalahnya, izin ya. Berarti kan mohon maaf, ada penyakit mungkin dalam diri anak kita. Ya. Coba dicek ke dokter. Nah ini mungkin siapa tahu penyakitnya adalah bisa jadi mungkin biologis terpenuhi. Tapi kan namanya istri pasangan kadang-kadang suka punya ekspektasi. Iya. Nah, pengennya mohon maaf nih ya. Iya. Pada saat beribadah kebutuhan biologis tuh pengennya bermacam-macam lah ekspektasinya lah gitu Iya. kan. Berbagai macam metode gitu Iya. ya. Iya. Metode yang signifikan yang tak Iya. bisa kita jelaskan. Nah makanya ada pelajarannya. Iya, oh. Ada dokternya kan? Ya betul. Ada nggak dokter khusus bab itu? Ada. Ada. Yang spesialis itu ada kan? Kan bisa bersamaan dengan pasangan datang ke sana tanya, konsultasi. Betul nggak? Masalah bukan dihindari. Masalah itu dihadapi agar dapat solusi yang ujungnya mengantarkan kebaikan untuk orang yang sedang menghadapi masalah itu. Jelas? Mudah-mudahan ibu lebih bijak, anak ibu juga bisa lebih sabar, dan menantu ibu juga tidak lantas berpaling ketika pasangannya tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik. Tepuk tangan buat ibu yang sudah bertanya. Oke. Mudah-mudahan Ibu Eva bisa melakukan evaluasi diri ya bersama anak dan istri anak ibu, musyawarah, cari jalan tengah, sepakati kalaupun harus terjadi perceraian juga sama-sama disepakati sebagai jalan keluar terakhir. Betul, terakhir. Ya, terakhir ya Bu ya, seperti itu ya Bu Eva ya. Baik, terima kasih Bu Eva, sama-sama Ibu jadi 40.000 Bu, maaf. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi untuk itu jamaah jangan kemana-mana. Mohon maaf saya tidak serta-merta menyalahkan pasangan tadi ya. Tapi juga izin saya mengajak kepada siapapun untuk evaluasi diri. Jangan sibuk menuntut pasanganmu baik, tapi lupa menuntun dirimu jadi baik. Catat status hari ini. Jangan sibuk menuntut pasanganmu jadi baik, tapi lupa menuntun dirimu untuk jadi baik. Kan banyak ya di antara kita teh suka begitu. Bunda pengen punya pasangan hafal Quran, hari kitanya jarang baca Quran. Betul? Kita pengen punya pasangan teh yang alim, hari kitanya kenapa nggak belajar jadi orang yang alim? Betul nggak? Dan Allah tidak mungkin salah memasangkan seseorang. Yakin ama. Maka ada istilah jodohmu cerminan dirimu. Seperti apa dirimu mencerminkan seperti itu juga pasanganmu. Maka kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Di rumah tangga jangan mengedepankan hak dan kewajiban. Capek kalau hanya itu yang diperturutkan. Kamu harus begini sama aku. Aku harus dapat ini dari kamu. Kalau itu yang dikejar, sampai kapanpun gak akan pernah ada habisnya. Betul? Istri merasa kurang terus, padahal yang suami kasih kurang. Istri merasa kurang terus, padahal yang dikasih mungkin lebih. Betul?
Mohon maaf suami lihat istri kurang terus, padahal boleh jadi di luar sana mungkin banyak perempuan yang lebih cantik, tapi mohon maaf, yang ridho, yang terima kamu jadi suamiku adalah aku yang sering kamu anggap lebih jelek dibanding perempuan di luar sana. Jadi pada akhirnya kalau dua-duanya saling ngejar hak dan kewajiban, capek atau tidak? Ini yang terjadi ujungnya. Ada uang abang, saya nggak ada uang abang. Karena ini masalah utamanya, betul tidak? Udahlah, mulai hari ini mah jangan berekspektasi pada urusan dunia. Dunia mah ada habisnya, betul? Kalau sudah berumah tangga, satu sikap yang perlu kita hadirkan, belajar ridho, 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 belajar ridho. Belajar apa? Ridho. Tapi kan ridho teh mudah diucapkan, pada prakteknya tak semudah itu dilakukan, betul? Tapi dicoba dulu. Nggak bisa jawabannya nggak bisa. Ya udah ibu keluar dari sini aja kalau gitu mah. Di ceramah nanti nggak bisa, nggak bisa. Kumaha sih, agak serba salah tuh ini. Nah, juga sama, ridho, betul nggak? Jadi pada akhirnya cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya.